berkata, "Akulah Yesus." Gimana itu, Bang? Bentar dulu bang, capek aku bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Salam kenal, Bang, ya. Allahu Akbar. Abangku ini. Iya, salam kenal bang. Iya, iya. Minum dulu, istirahat dulu. Coba dulu kalau abang itu bertanya satu-satu dulu bang, jangan gas semua sana sini. Aku yang pusing. Iya, iya, sorry, saya salah, maaf. Apa yang mau ditanya tadi bang itu? Makanya kan wahyu ini satu kan, biar ku baca bang ya. Mana kata kamu tadi? Ya, di mana kamu mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega? Ini Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia berjanji nanti dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi ya orang berdosa dan orang yang tidak berdosa, itu kedua kalinya. Jadi kalau yang di Pulau Patmos itu bang, itu lepas pribadi bang ya, pribadi antara Yohanes dan Yesus bang. Tapi kan ini, Bang, Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Yesus." Coba Anda baca di Wahyu 22 nomor 19. "Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur." Nah, itu siapa itu mengaku seperti itu? Itu bukan Yesus itu, Bang. Itu penyesat. Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman untuk mengusir Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk mengusir Kristen. Saya percaya untuk mengusir Kristen, yaitu Kristen apa? Kristen Tritunggal, itu yang diusir bang. Bukan, Bang. Semua Kristen. Oh tidak, mana? Dalil, Wahyu 22 ayat berapa tadi? Wahyu 22 ayat berapa? 19. Ini abang ini hafal Alkitab. Udah aku bilang saya penginjil jalanan, Bang. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan Salah dari itu. kitab yang mana? Lo kitab Wahyu 22 ayat 19. Iya. Salah. Ini loh bang, kitab Wahyu 22. Oh, keliru itu. Salah ya? Nomor 16-nya, Bang. Mundur 3 langkah ke belakang. Ayat 16. Iya, Aku 16. Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Nah, Bang, ini kamu ndak dahsyat gak Bang? Yesus mengutus malaikat-malaikat Bang? Enggak, karena itu iblis ngaku Yesus. Loh, Yesus berkata loh, Bang, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Yesus." Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Coba baca Lukas 21 nomor 8, Bang. Sebentar. Nah, itu langsung loncat lagi Abang ini, langsung. Ya kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu. Yesus yang berkata ini Bang. Apakah gini, kalau kamu mengatakan itu Yesus palsu, apakah Yesus palsu bisa mengutus malaikat? Apakah Yesus palsu bisa mengutus malaikat? Saudara pernah membaca ular naga dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Mikail di surga? Belum. Bahaya itu, Bang. Enggak, ini dulu Bang, ini dulu. Ya, ini Bang ya. Yesus, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu Daud. keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Iya, terus? Nah, Yesus itu Bang mengutus malaikat. Siapa yang sanggup mengutus malaikat? Siapa yang sanggup? Iblis. Loh. Di mana ayatnya iblis bisa mengutus malaikat? Coba Anda lihat di dalam Wahyu 12 nomor 7. Itu pengakuannya sendiri loh. Oke, pegang kata-katamu Bang ya. Silakan, Paman. Oke. Jangan lari dari situ. Masa kamu bilang iblis juga bisa mengutus malaikat? Di mana Bang tertulis Bang? Yang tadi saya katakan. Lupa. Iya. Wahyu 12 nomor 7. Lah iya, ini kan sudah kubaca tadi nih. 12 nomor 7, Bang. Aduh, hai. Ini capek kita dibikin mengjum ini. Aduh. Wahyu 12 ayat 7.
surga, Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu. Bersama dengan Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi yang datang kepada penulis Wahyu itu bukan Yesus, itu iblis. Abang tahu ndak di sini ya? Ini abang harus bisa artikan di sini bang ya. Ya itu sudah arti. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tadi Yesus mengutus, bedakan di situ. Kenapa? Yesus itu mengutus. Kalau ini kan mana tadi itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Kalau Yesus mengutus bang, artinya disuruh malaikat itu bang. Saudara, Yesus itu hanya dibantu oleh malaikat. Loh, dia memang apa ayat ini bang? Mana tadi? Baca Matius 4 bang, baca Matius 4. Yesus hanya dibantu oleh malaikat, sedangkan yang mengutus malaikat itu iblis. Oke, abang bagaimana mengartikan ini bang? Artikan dulu dengan nggak usah dengan iman, dengan logika lah, dengan aku silakan. Ya Wahyu 22 ayat aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku. Itu sudah diutus apa tidak? Telah mengutus. Kalau abang tadi mengartikan di kitab apa itu? Yesaya 9 ayat 5 ini. Artinya kita kayak utus. Mengutus itu apa artinya? Menurut abang, mengutus itu apa artinya? Mengutus artinya seorang gubernur minta kepada presiden, Pak Presiden, ya Paman, tolong utus seorang dokter ke kabupaten karena di kabupaten di wilayah saya itu ada hama. Kemudian presiden meng-ACC, diutusnya presiden itu ke provinsi, sang gubernur mengutus ke kabupaten. Jadi dia minta dulu kepada Tuhan. Loh. Coba Anda lihat bang, di dalam Matius 4. Abang menghindar, aku tahu abang menghindarin. Kok menghindar pula? Kan yang Anda permasalahkan Yesus mengutus iblis kan? Yesus mengutus malaikat kan? Yang mengutus malaikat itu iblis. Mesias itu Yesus, saudara. Sedangkan ini bang, abangku yang ganteng ya, dengarkan ya. Judul perikopnya aja ya. Kan yang kasih judul itu lembaga kitab bang. Aduh, hai bang. Coba langsung, jangan abang. Kenapa abang benci sekali dengan nomor 8 dulu abang, buka. Kalau Anda cinta Bible, buka. Begini aja bang, aku nyerah aja sudah bang, bang. Jangan kayak gitulah. Enggak bang, aku ampun saja kalau abang gaya yang seperti ampun aku bang. Yesus berkata Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Menyesatkan banyak orang. Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Saya cuma menolong abang ini supaya jangan mati dalam keadaan terpenjara di kungkungan iblis. Bukan, aku sudah tahu bahwa abang sangat membenci Yesus, sangat membenci Alkitab. Aku sudah tahu. Membenci Yesus, kata abang. Yesus itu tidak mati loh. Dia manusia suci, tidak disentuh sedikit pun oleh kenajisan. Yesus itu manusia mulia. Andalah yang percaya Yesus dibunuh sama setan, ditombak, diludahin, ditampar, ditelanjangin, digantung di pohon. Itu iman Anda. Iman saya tidak. Kenapa? Karena saya sayang Yesus. Kenapa Anda percaya Yesus? Abang, kenapa Anda percaya Yesus mati terkutuk? Ayo. Karena dia mengambil apa? Kutuk itu. Seharusnya kitalah manusia ini yang mati dikutuk.
Oke, sekarang saya tanya, tetangga Anda kemudian memperkosa ibu kandungnya dan membunuh bapaknya sendiri. Anda mengatakan dosanya pelaku itu ditanggung oleh Yesus, gitu? Bukan seperti itu. Loh, lalu konteksnya. bagaimana? Lalu bagaimana? Begini Bang ya, Gimana? asal usul dosa, abang harus tahu dulu. Oh, Ya, jangan ajarin itu. saya. Artinya dari Adam dan Hawa itulah Mana asal dalilnya? usul dosa. Mana dalilnya? Jangan Anda memfitnah Adam. Ntar ya. Sampai botak 2 hari sebelum kiamat Anda tidak bisa menemukan kalau Adam mewariskan dosa. Silakan, mana dalilnya? Paling Roma 5 nomor 12. Bang, Hmm. aku ada membilang mewariskan kah? Ada aku membilang mewariskan kah? Kalau tidak diwariskan, kenapa Anda menanggung dosa sementara pelakunya Adam? Itulah yang kukatakan dampak Bang, dampak perbuatan ya. Jadi Adam melakukan dosa, Anda yang kena dampaknya gitu. Iya, semua kita keturunan ini kena dampak Bang. Kata siapa? Loh, kata siapa? Ya kata siapa dong? Kata iblis. Iya gini, makanya Kata iblis kutes. kan? Gini, kutes. Abang berdosa tidak? Tidak. Kamu tidak mempunyai dosa? Tidak. Ya sudahlah ya, game over lah sudah kita ini. Saya tidak memiliki dosa yang diwariskan oleh Adam. Bukan Dosa masalah itu. Sekarang dosa yang kita lakukan ini, itu bukan dosa Adam, tapi kita sendiri yang mau melakukan itu. Bang, begini Bang ya. Gimana? Berikan aku kesempatan dulu sedikit ya. Silakan, kan dari tadi aku kasih Sudah kesempatan. ngos-ngosan aku nih Bang ya. Berikan sedikit. Iya, silakan. Oke ya. Silakan Anda mencoba untuk bohongi saya. Silakan, saya ikhlas. Enggak berbohong saya. Kalau tidak ada kebohongan. dalil berarti Anda bohong. Ini makanya silakan ya, buka Bible. Oke. Oke, silakan. Saya sabar menunggu kok. Nggak ada Ini Bang Bang, dalil. manusia jatuh ke dalam dosa Bang ya. Iya, Manusia silakan. jatuh. Silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Ini Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Oke, kuambil dosanya aja ya Bang ya. Iya. Langsung kuambil aja dosanya. Silakan. Oke. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Itu Bang, diambil pohon itu dimakan Bang, buah itu Bang. Terus apa hubungannya dengan dosa yang dilakukan oleh manusia? Loh, kan Tuhan kan sudah melarang ya, jangan kamu makan pohon yang buah pohon yang ada di tengah-tengah. Apabila kamu makan, pastilah kamu mati. Ya kan, itu apa ucapan Tuhan itu, janjinya. Makanya ketika mereka memakan itu, disitulah terjadi dosa karena mereka melanggar perintah Tuhan itu, Abang. Pertanyaan saya, mereka di situ siapa? Adam kan sama Hawa? Adam dan Hawa. Terus Anda baca Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 5 ayat 2, keturunan Adam. Ya, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Mereka ia memberkati mereka dan diberkati atau dikutuk, Bang? Diberkati atau dikutuk? Kita ini diberkati atau dikutuk kita ini? Lihat dulu konteksnya, Bang. Kontek lagi. Coba saya baca, Bang, ya. Coba saya baca ya. Ya, silakan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya diberkatinya mereka. dia. Diciptakannya mereka dan memberkati mereka. Diberkati dan kita ini. memberikan nama manusia kepada mereka pada Diberkati waktu kita ini, Bang.
Oke, gini loh bang ya. Apalagi? Itu ketika penciptaan selesai ya, dia telah selesai menciptakan Adam dan Hawa itu. Baru Tuhan memberikan hak kebebasan, yaitu larangan itu ya. Larangan Mana itu. dosanya? Katanya dosa tadi. Loh, Mana? kan Tuhan sudah melarang, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Apabila kamu makan, pastilah kamu mati. Mati. Ya mati, makanya. Mati enggak Adam? Loh, mati dong, makanya apa? Usia berapa tahun dia meninggal? 900. Berarti tidak mati. Berarti Bang, tidak mati hari itu begini, juga. Bang. Begini bang, dalam hari Tuhan 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan bang. Oke, berarti Ya? berarti di situ dia di mana? Di bumi atau di mana? Di Adam bumi. di bumi itu sehari 24 jam, Bapak man. Berarti Adam bukan di bumi. Makanya gini bang ya. Makanya kenapa umur Adam tidak sampai 900 1 hari. sampai 1000 sampai 1000 Tidak cukup ya? 1 hari. Tidak cukup 1 hari. Berarti Itu dia hitungan membuktikan. apa itu? Hitungan di bumi atau hitungan di surga? Hitungan Tuhan, Iya, hitungan itu harinya hitungan Tuhan. Iya, hitungan harinya Tuhan. Tetapi dia matinya di mana? Adam ini. Ya di, Di bumi. bumi, di Taman Eden itu. Berarti kan? tidak cukup 1 hari. Enggak cukup 1 hari. Umurnya Nggak kan cukup 1 hari. 940 berapa gitu loh, hampir 1000 lah. Makanya dikatakan bagi Tuhan hari itu 1000 tahun 1000 bagi tahun manusia. manusia. 1 hari bagi Tuhan. Nah, Ya. sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Adam Anda katakan mewariskan mencemarkan manusia. Bukan Apa? mewariskan, tidak. Lalu Dampak dari dosa itu, Oke. akibat. Kita lah yang Akibat. kena imbahnya nih. Oke, sehingga Tuhan datang menghapuskan dampak itu. Iya. Setelah Yesus Tuhan Anda mati di pohon, orang sudah nggak mati lagi. Janganlah begitu bang, di pohon bang. Lah original teksnya mengatakan pohon, saudara, gimana ceritanya? Ya udah, maaf. Di kayu salib, di Iya, kayu salib itu salib, bahasa Pak. Arab. Salib itu bahasa Arab. Bahasa Yunaninya itu ksulon, artinya pohon. Jadi Yesus digantung di pohon. Tapi nggak usah. Sekarang permasalahannya Anda mengatakan Yesus datang untuk menghapuskan bias atau dampak itu. Kenapa manusia masih bermatian? Kenapa manusia masih bermatian? Makanya itulah dikatakan ya, kedatangan Yesus itu begini bang ya. Untuk menghapuskan dampak tadi Gini. kan? Iya, gini loh, membuang dampak itu, menghapus dampak yang telah Dampak dilakukan itu. oleh Adam itu. Terus kenapa kita masih mati? Gini, abang harus paham, bukan menghapus dosa manusia, dosa-dosa kita seluruhnya, bukan itu. Iya, tapi kan tadi katanya dampak dari Adam kita mati karena dia makan buah. Nah itu yang dihapuskan Iya. Yesus. Kalau sudah dihapuskan berarti nggak mati lagi kita. Gini bang, dengar ya. Kan dampaknya udah dihapus. Iya, makanya Yesus. Nah, makanya gini bang. Ada ayatnya Iya, gini iya. bang ya. Ya gimana? Gini, makanya bagi tahu abang pernah ketika Yesus membangkitkan orang mati, tahu? Iya, Lazarus, iya tahu. Nah, apa dibilang? Orang mengatakan dia mati, orang-orang mengatakan Lazarus mati. Dia mati. Tetapi bagi Yesus itu adalah tidur, Itu hidup. ya. Nah, Tidur. makanya dikatakan di sini, Bang, dikatakan di sini. Yohanes 11 ayat 25 ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan Barang hidup. siapa percaya Siapa yang- kepadaku, percaya. ia Percaya akan katanya. hidup. Ia akan hidup walaupun sudah mati, ya. Jadi kami nanti bagi Yesus kami ini tidak ada namanya mati, Bang. Lah, buktinya kan Kami kematian. Iya, tetapi itu nanti Loh. kami dihidupkan kembali, Bang. Iya. Kenapa Bang ketawa? Katanya Yesus datang untuk menghapuskan kemudian dampaknya. Aku masih mati. Jadi buat apa Yesus mati di pohon kalau begitu? Aduh, sakit kakiku tertawa, Bang. Lucu abangku ini. Udah Bang, bubar aja Bang, Bang. Kenapa bisa Bang bubar? Sakit Kita baru kalau kau bikin. kita baru jadian kok, masa langsung bubar gimana? Ya, enggak, nanti lain kali aja Bang. Betul sakit kepalaku ini Bang. Ya sudah ya, ya sudahlah kalau begitu, maafkan saya abangku. Salam kenal Ya. Bang ya. Abang di mana Oke. rupanya? Aku di Kalimantan Bang. Oh ya. Sumatera Barat bukan?
Enggak, di sini di Balikpapan, di Oh, Kalimantan Timur. Balikpapan. Iya. Oke. Kurasa tadi, kupikir tadi orang Medan abangku ini. Enggak, aku di Kalimantan Timur, Bang. Kalimantan Timur. Abang orang baik. Iya. Tinggal pelajari Bible aja, Bang. Pelajari Bible baik-baik. Insya Allah akan sampai kepada Yesus. Yesus mengaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi lalui Yesus, Bang. Jangan lalui Paulus dan kawan-kawannya. Melalui Yesus harus. Sama seperti saya melalui Yesus. Gimana, Bang? Ya, nantilah kita lain kali, Bang. Abang pusing? Pusing. Ya udahlah, maafkan saya, Bang. Dulu yang aku tanya tadi. Apa itu, Bang? Cacing pitanya jangan kepanasan abang. Makan babi. Ini Bang Juma ini, ya? Babi enak makan. Ya, halo. Babi terserah abang ya. Saya kepanasan. saya Itu mau bertanya ini. Abang Apa Juma itu, Bang? itu. Silakan. Ini dengan dunia nyata aja ya, nggak usah apa ya. Iya, apa itu? Ini kan negara yang paling maju sekarang kan Amerika Serikat. Iya, Mereka kan pintar-pintar, iya. jago buat teknologi dan segala macam itu. Itu kira-kira ilmu itu dapat dari mana, Bang? Pada dasarnya manusia itu memang dikasih tugas di atas muka bumi ini untuk menjadi pemimpin dengan akalnya. Orang Barat menggunakan akalnya di dalam menciptakan dan berkarya temuan-temuan yang baru seperti HP, internet, komputer. Tapi dasar daripada semua ilmu itu asalnya dari Arab. Aljabar itu kuncinya di situ. Iya, mantap. Tidak ada di atas muka bumi ini ilmu hitung, Bang. Nggak apa-apa, artiin aja. Tidak ada temuan-temuan di atas muka bumi ini yang tidak dilandaskan atas hitungan. Itu satu. Dan ilmu hitung itu asalnya dari Arab. Yang kedua yang perlu saudara pahami, mereka pintar karena mereka meninggalkan Bible. Mereka tidak menemukan satu apapun di atas muka bumi ini yang menjadi asas temuan mereka untuk kemaslahatan manusia yang mereka temukan dari Bible. Itu nggak ada. Orang semakin mendalami Bible akan semakin jauh dari hal yang mencerdaskan manusia. Nggak bisa. Orang nggak bisa cerdas dengan Bible. Nggak bisa. Karena Bible itu fungsinya mematikan akal manusia. Sedangkan kalau Anda melihat temuan-temuan yang ada saat ini itu semua sudah diuraikan di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Contoh misalnya bagaimana manusia menemukan alat, bagaimana bisa mengetahui keadaan bayi di dalam rahim, USG, itu sudah ditemukan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Jadi kalau dari Bible orang bisa jadikan sebagai acuan untuk menemukan sesuatu itu tidak mungkin, mustahil. Karena di Bible itu irasional, tidak masuk akal. Nggak ada yang masuk akal di Bible itu, Bang. Semua timpang, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Coba aja Anda buktikan apa yang menjadi temuan orang Barat yang berasal dari Bible. Nggak ada. Jadi orang menemukan itu bukan karena dia Kristen, bukan. Justru karena dia jauh dari Kristen, sehingga mereka bisa menemukan data-data yang mereka temuan-temuan mereka itu. Itu yang perlu saudara pahami. Nggak ada satupun di atas muka bumi ini yang ditemukan berdasarkan Bible. Jadi jangan bangga karena mereka Kristen. Anda harusnya berpikir penjajahan di atas muka bumi ini itu dilancarkan oleh aksi-aksi yang beragama Kristen. Anda mengatakan penjajah di Nusantara bukan Kristen, tapi agamanya Kristen. Anda membanggakan temuan-temuan di Barat orang Kristen, tapi tidak berasal dari Bible. Sementara penjajahan itu berlandaskan Bible. Perintah membunuh seluruh makhluk itu berlandaskan Bible. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Markus 16, jadi beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oke? Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Kan itu dalil. Nggak apa-apa, kita hargain. Ya itu kecuali tidak tertulis di Bible. Ulangan 20 kalau Anda baca nomor 10 sampai seterusnya, itu adalah dalil yang dilakukan Belanda. Apabila kamu mendatangi sebuah kota dan mengepungnya, ajaklah penduduk dalam kota itu untuk berdamai. Dan kalau dia menerima perdamaian itu, apa kata Bible? Jadikanlah mereka budakmu dan perintahkanlah mereka untuk kerja rodi untukmu. Tetapi apabila dia tidak mau berdamai, tidak mau menjadi budakmu, tidak mau bekerja untukmu, tidak mau kerja rodi untukmu, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Tuh, itu dalil, Bung. Diperhatikan nggak orang Belanda? Oh, diperhatikan. Siapa bilang tidak? Gitu ya. Nah, saya naik ke sini karena saya mendengarkan tentang pertanyaan bidadari.
Yesus utusan Tuhan kepada Bani Israel menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya. Jangan salah paham ya. Teman-teman jangan salah paham. Bidadari Yesus masalah kitab lagi. sabar. Tenang. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Kristen bukan pengikut Yesus. Lain. Apa itu? Sabar dulu bang. Ini berbicara mengenai konsep utusan Tuhan. Nabi Muhammad utusan Tuhan. Yesus utusan. Bisa baca sendiri Alkitabku di rumah. Nggak perlu Sabar. cuma terangkan itu masalah kita sama aku. Sabar. Tenang. Siapa suruh nyerempet ke Al-Quran yang ilmunya tinggi, pada Anda hanya sebatas terjemah. Gini saudara, Al-Quranul Karim mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'tuhum zurriyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amilihim min syai' kullu mri'i bima kasaba rahim. Itu kata Quran. Orang-orang yang beriman beserta anak cucunya, mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anaknya, dengan cucu-cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang yang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Itu satu. Kemudian Al-Quran mengatakan apa lagi? Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Oke? Bidadari dijanjikan kepada siapa? Kepada orang Arab yang gemar kemudian melakukan hal di luar syariat Islam. Mereka cinta kepada perempuan-perempuan, mereka suka kepada perempuan-perempuan. Islam datang memberikan materi, jangan melakukan persinahan, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Kalau kamu tidak mendekati zina, kamu menjadi orang beriman, Allah menjanjikan kepadamu bidadari-bidadari di surga. Itu. Perempuan dijanjikan perhiasan, perempuan dijanjikan kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Itu cuman perumpamaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Arab. Nah, sabar dulu. Sabar. Sedangkan Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya 100 istri. Oke, tapi bukan Kristen, karena Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen adalah pentuhan Yesus yang datang kepada orang Indonesia nggak berarti nggak dapat ya. Gitu. Enggak. Harus lihat sama seperti ketika diterangkan bunuhlah di dalam Al-Quran surat Taubah. Yang disuruh bunuh itu siapa? Bukan orang Indonesia, tapi orang yang ada pada zaman itu. Gitu saudara. Jadi yang perlu Anda pahami adalah kenapa Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri ya? Kalau umat Islam cuma 72. Lah, pengikut Paulus Yesus 100 istri. Cuman kalian bukan pengikutnya, sayangnya itu sayangnya. Kasihan kalian ini. Jadi intinya Ya, silakan. abang boleh memakai kata perumpamaan, kalau kami nggak boleh begitu. Silakan aja menggunakan perumpamaan, silakan. Ada nggak Yesus kemudian menjanjikan istri kepada Kristen? Nggak ada. Yesus menjanjikan istri kepada pengikutnya Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, kawan. Penggelap. Oke. Gantian Bang Juma. Gerak. Iya. Ditahan pakai emosinya ya, gerak ya. Cuma kami nggak bantah ya. Coba kami nggak tahu tentang Ditahan emosinya. Soalnya kan kembali kita ke yang saya bilang tadi. Ini negara mereka. Negara siapa? Gitu. Negara Nggak boleh Indonesia begitu, ini, Bang. negara Gerat Jangan itu ngomong begitu. gas Bagus. Bang Juma itu, Gerat, gas Bang Juma. Iya. Agamamu nggak berhasil menjadikan Bang Hos, Indonesia kudanya kita mayoritas. naik ya, kita nyimak aja ya. Iya, gas. Oke. Aku mau gas Bang Juma, saya nggak paham Al-Quran. Jangan Kerajaan Umur hidup aku Belanda. nggak pernah pegang Al-Quran sampai sekarang. Udah besar aku udah 43 tahun umurku pegang Al-Quran belum. Jangan baca. Salah itu. Kita Makanya mau Anda jelas bukan cuma pengikut Yesus. kagak masuk. Enggak, bertanya aja tentang gini. Oke, aku yang bertanya sama Bang Juma, boleh? Silakan. Apa yang telah dipakai hukum-hukum ya di dalam Al-Qur'an yang telah dipakai di dalam bangsa Indonesia ini. Contoh ya, kami orang Kristen memakai hukum kasih karunia dan itu telah dilakukan di negara tercinta kita Indonesia itu, yaitu kasih.
Nggak ada itu Saya- bang, itu hoax. Enggak, Itu hoax, Bang. nanti ku jelaskan, Itu nanti hoax. Pak. Nanti ku jelaskan. Kristen itu nggak ada kasih, di Kristen nggak ada kasih. Ah, Saya bisa saya- buktikan itu. Oke, sebutkan ya hukum-hukum yang ada di Al-Quran, di Islam Iya. yang telah dipakai di Indonesia itu. Silakan. Qul huwallahu ahad. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Itu dipakai di Indonesia. Harusnya Kristen itu nggak bisa di sini di Indonesia. Karena Kristen itu Tuhannya 3, bukan 1. Ini negara mereka ini, hati-hati kalian. Coba, ini sudah ingkar negara namanya ini. Ini Yang sudah cuma PKI. yang ada, nggak usah dibantah. Ini sudah PKI, saudara Preman ini udah PKI. Dia tidak mengakui lagi Indonesia ini negaranya. Dia maunya Indonesia ini mayoritas Kristen, laki sama laki di Enggak gereja. lah. Kan kau barusan yang perempuan bilang dengan harusnya perempuan kami nggak boleh di dinikahkan di negara ini. gereja. Baru disebut agama Kristen, negaranya Kristen kalau sudah Indonesia ini penuh dengan laki-laki sama laki-laki kawin. Itu baru disebut negara Kristen. Kalau masih kayak sekarang, masih Indonesia punya, masih Islam. Itu maunya si Preman ini. Kalau sudah anjing dinikahkan di gereja di Indonesia ini dengan manusia, baru dibilang, oh ini negara Islam, ini negara Kristen. Itu maunya. Kalau sudah mabuk-mabukan di mana-mana, perjudian di mana-mana, nggak ada lagi aturan kayak di Vatikan. Sabar. Jangan kita Sabar. balas Di nanti Vatikan kita itu tak ada digeruduk. aturan. Di Vatikan tak ada aturan sedikit pun, tak ada aturan kenegaraan sedikit pun. Kalau itu sudah berlaku di Indonesia, baru Anda ingin mengatakan bahwa Indonesia sudah negara Kristen. Kan gitu. Ingat Bung, kerajaan Belanda tidak bisa menjadikan Nusantara ini menjadi mayoritas Kristen. Kasihan dia. 350 tahun orang mau dikristenkan oleh Belanda, tidak mampu dia. Anda kecewa karena mayoritas Islam ini tetap aja ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kembali kepada pertanyaan saudara, apa yang dari Islam untuk Indonesia? Ketuhanan yang Maha Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Kristen 3 Tuhannya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh. Tuhan kalian 3, bukan Ya, 1. saya ngomong. Jadi kalian itu nggak cocok di Indonesia rupanya. Ada jawabannya. Silakan buktikan kalau Tuhan Anda 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu 1 tunggal, tidak berbagi, tidak bisa dibagi 2, apalagi dibagi 3. Nah, sedangkan Tuhanmu ada 3. Nggak cocok kalian itu di sini, nggak cocok memang. Wajarlah kalau saudara Preman mengatakan ini negara kami. Mau Tuhan kami 3, mau Kan Tuhan diakuinya, kan? sama kau cuma. Hati-hati. Iya, karena negara ini asasnya adalah ahad. Ya, hati-hati. Asas negara ini 1 Ada Tuhan. ruginya kau. Itu kutanya. Tuhanmu ada 3. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan Tuhanmu jajak ada ribut. 3. Mampus kita Tuhanmu nanti ada 3. digeruduk. Siapa yang digeruduk bang? Tidak ada yang digeruduk bang. Yang digeruduk itu karena delik umum bang. Dia menghujat Islam, dia menolak. Saya kenapa nggak digeruduk? Saya sudah dilaporkan berkali-kali sama orang Kristen. Dogmen udah putus asa melaporkan saya, bahkan memfitnah saya. Saya sudah dapat panggilan, saya mangkir, padahal itu hoax. Polisi mau nangkap saya alasan apa? Saya mana menghujat, saya membacakan dalil. Saya membakar bajunya si Lina Wijaya, dia yang datang ke tempat saya melakukan kristenisasi. Loh kok saya yang ditangkap? Lucu. Saya adakan kegiatan Islam, orang Kristen datang bagi-bagi kos di tempat saya bakar karena saya tidak suka. Kok saya yang dilanggar? Kok saya yang dilapor? Itu namanya bahlul. Si Dokman itu bahlul. Begitu saudara. Jadi Anda itu jangan mengatakan negara ini negara Islam. Enggak, ini negara kamu juga. Yang kamu tidak bisa mayoritas karena agamamu tidak masuk akal. Paham? Tuhan kok mati? Enggak masuk akal itu Tuhan mati. Paham. Cuma Apa? menipu diri sendiri. Apa yang itu ditipu? kenyataannya. Itu udah Apa yang saya tipu? panas itu, tapi sabar ya, Bos, ya. Indonesia itu. Apa yang saya tipu, Buta coba? hati. Apa? Lihat Hati saya kenyataannya, buta. Kenyataannya, nggak usah cerita Alkitab Al-Quran. Kenyataan hidup, realita hidup sekarang. Jangan buta Iya. hati, buta mata. Lihat apa yang terjadi di Indonesia ini pada saat ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi rupanya? Ya kau lihatlah berita-berita. Apa? Indonesia ini damai. Kayaknya kamu hidup di mayoritas Kristen deh. Yang kau temukan siang dan malam itu adalah apa? Orang mabuk-mabukan. Ini Bang Juma, aku di Aceh nih. Nah, Islam kalau semua kau di kawan Aceh berarti sini. kau aman. Aman nggak kau di Aceh? Aman kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara saya di Papua aman nggak yang Islam? Kutanya kau. Nggak pernah ke Papua. Kutanya dulu kau. Saudara saya yang Islam yang hidup di mayoritas Kristen aman nggak? Nggak tahu bang. Emang kenapa mereka? Lah makanya. Nggak aman mereka rupanya. Makanya kau bilang lihat realita yang ada di Nusantara ini. Silakan Anda di Aceh, Anda damai sejahtera. Saudara-saudara saya nih baru-baru ini ada yang meninggal dicincang di Papua sana. Ayo, TNI Polri dibunuh di sana. Ayo, mayoritas apa penduduknya? Islam atau Kristen?
Jadi mereka itu Kristen itu yang membunuh itu semua orang Papua. Kalau bukan Kristen lalu apa? Jawab dulu iya dong. Itu Pak. tanya dulu, kalau bukan Kristen OPM ini apa? Islam. Tanya dulu iya dong. Berani jawab. OPM ini apa? OPM ini apa? Islam. OPM itu adalah ormas Bang Juma. OPM itu Iya ormas, iya pelakunya Islam Kristen. Loh, kami tidak tahu itu Kristen Iya namanya. itulah kalian, giliran Islam pelakunya oknum, Anda katakan Islam. Giliran kalian perintah di dalam Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu kata perintah loh. Jadikan. Itu, Kalau Anda tidak benar loh, menjadikan cuma berarti Anda melanggar. Itu kalau di Papua bukan misi keagamaan, itu memang orang No. Saudara, Matius cerita di sana Kristen. Matius 28. Saudara, Matius 28 nomor 19. Gak usah cerita Alkitab sama aku bisa baca Kenapa sendiri. kamu takut sama Bible? Kenapa? Matius sendiri. 28. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu perintah. Nggak perlu cerita tentang apa kan makanya. bertanya kami tentang Islam karena kita nggak perlu, kami bisa baca sendiri Alkitab kami. Islam itu terlalu tinggi untuk Anda bahas. Kapasitas Ya, Anda nggak bukan bisa. membahas. Ya, maaf, ya, aku Membacanya membahas, aja ya. nggak bisa kalian itu. Bang Juma, Yang saya bukan pasti, membahas. Saya saudara, yang bertanya, pasti yang jawab. Anda harus ketahui di sini adalah Tanya lain, kok jawab lain. Yesus Tanya mata menjanjikan bidadari itu menjauh pengikutnya kemana-mana. 100 istri. Ingat itu. Bahkan Nggak Yesus perlu mengajarkan cerita poligami. sama saya baca sendiri Alkitab saya baca Hei sendiri. saudara, Yesus mengajarkan poligami yang tidak terbatas. Kalau di Islam poligami batasnya 4, kalau di Kristen, di Yesus ajarannya di dalam Markus 18 atau Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, Yesus mengajak pengikutnya berpoligami tanpa batas. Ayo gimana dong? Di mana ayatnya? Saya buka. Di mana tadi? Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Yang lain pegang jantungnya, jangan sampai pindah ke kanan. Kalian ini cuma korban jemaat gereja aja, korban pendeta dan pastor. Kalian tidak pernah belajar Bible. Saya tidak ada korban pastor, nggak korban pendeta. Kalau bukan korban, ngapain kau jadi Kristen? Tuhan nyata sama saya, nggak ada korban pendeta, nggak ada korban pastor, nggak ada duit sama aku. Tapi Mana yang ada? katakan dalam dosa, apa yang kuminta sama Tuhan Yesus diadakan. Itu namanya hidup. Agama lain juga begitu, saudara. Tuhan itu maha memberi. Jadi kau minta. KKR ada nggak? Ada yang Muslim nggak KKR kayak di Kristen itu? Sabar dulu. Justru KKR itu adalah penggenapan dari pengajaran Nabi palsu. Matius, itu Matius, masalah. sabar. Matius 24. Pastor Andi lihat, kau lihat dia sana di Oh bagian iya, kiri betul. Ini bukan orang Matius sakit. 24 nomor 24. Penyesat itu mampu melakukan mukjizat. Kena kau kan? Kalau dia tidak bermukjizat, dia Pastor Andi penyesat. Pastor Andi dengar. penyesat Kau baca menurutmu? Matius 7. Saudara, Ada diam yang dulu. menyebut nama Tuhan Yesus. Bagus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Supaya kalian paham. Saat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Ayo. 2027 kau ditangkap Tuhan Yesus nanti, awas kau. Nenekmu kiper. Itu kau menghayal. Yang kau bilang, hei, saudara. Yang kau maksud Yesus itu, saudara. Yang maksud Yesus itu adalah iblis. Sama Tuhan Yesus. Hei saudara, silakan Anda baca. Kita tinggalkan dulu secret ini ya. Lukas 18 nomor 29-30, silakan. Ku baca dulu judul perikopnya, upah mengikuti silakan. Yesus. Judul perikop itu kan buatan Indonesia nya. Silakan Anda baca. Itulah kenapa dibikin judul. Percuma aja, sudah ada gitu langsung di framing kayak gitu, percuma aja kau terang. Silakan Anda bacakan satu Bible. Silakan. Ya, saya baca ya. Di mana kamu katakan Yesus mengajarkan poligami ya? Silakan Bang Suma pelawan. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Di mana? Oke. Sekarang Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan berapa kali lipat. Betul?
Ya. Betul? Udah selesai. berlipat Udah ganda. berlipat ganda. Berlipat ganda, ya. Berapa kali ganda?